budaya. Ini pengen jadi pejabat siaran lagi, tapi yang ada tuh kan ini dewe ya biasa. Iya, Semua kayak gini kok balik. Ya, kau nek sukses ya udah siaran itu. Sing kapan hari kok ngamongan. Kapan ngamongan. Ya, keturunan kerajaan. Iya. Kerajaan Pajajaran juga berarti. Kaya mitose sejarah iki wong enom ya ceritane mbah biyen. Iki ana kersane duri-uri ngeten iki kan kersane benjing gathuk, matuk atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, kami sekarang berada di Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya masih di Jawa Timur. Di Desa Semambung sini sebenarnya ada beberapa cerita ataupun tokoh ya loh. Sebab ada beberapa keunikan di Desa Semambung sini. Tetapi kali ini kita akan mengeksplor yaitu salah satu makam, yaitu makam-makam kuno di era kerajaan Pajajaran. Beliau berasal dari Pajajaran, yaitu Mbah Eyang Randu Kuning. Sebelum kita masuk ke makam Eyang Randu Kuning, kita sudah disambut sebuah pohon besar. Pohon besar ini kalau kita mau masuk ya lor, bagaikan pintu gerbang. Dan kita bisa melihat langsung pohon ini usianya sekitar ratusan tahun. Seperti biasa lor, kita akan menuju ke tempat makam Eyang Randu Kuning. Yuk, ikuti explore kami. Ya, di belakang saya ini adalah tempat makam beliau, yaitu Eyang Buyut Randu Kuning atau juga yang disebut Lebe Lentang. Itu ya lor. Dan kita nanti akan masuk dan mendoakan beliau supaya amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab beliau ini adalah cikal bakalnya beberapa narasumber yang bisa kami dapat ya lor. Itu dari narasi-narasi atau cerita-cerita yang bisa kami rangkum. Beliau ini yang menjadi cikal bakal, yaitu pejabat-pejabat di era-era kerajaan Tuban, yaitu Bupati Tuban yang pertama adalah keturunan beliau. Seperti biasa, yuk kita masuk. Kala itu, kerajaan Pajajaran dipimpin oleh seorang raja yang sangat berwibawa dan bijaksana. Kerajaan yang begitu damai, hampir tidak pernah mengalami peperangan. Sang rajanya adalah Prabu Metaun. Ketika Prabu Metaun menginjak masa tua dan sering mengalami sakit-sakitan, kedudukan kerajaan harus diteruskan oleh putra laki-lakinya, yaitu Pangeran Randu Kuning. Tetapi tak disangka, Pangeran Randu Kuning tidak mau menerima kedudukan itu. Berbagai macam cara sang ayah, yaitu Prabu Metaun. Harapan Prabu Metaun meneruskan cita-cita leluhurnya, yaitu Prabu Siliwangi. Kerajaan Pajajaran bisa
berjaya kembali. Tetapi harapan itu pupus dikala Pangeran Randu Kuning menolak dari keinginan sang ayah. Pangeran Randu Kuning memutuskan untuk berkelana dengan arah tujuan menuju ke arah timur. Berbulan-bulan pangeran berjalan melewati lebatnya hutan hingga menyusuri pantai. Tibalah Pangeran Randu Kuning di salah satu tempat yang bernama Lumajang Tengah. Di sebelah Lumajang Tengah terdapat hutan. Hutan itu bernama Hutan Srikandi. Dan di Hutan Srikandi inilah Pangeran Randu Kuning membabat alas dan mendirikan pemukiman dan akhirnya menikah. Dari hasil pernikahan lahirlah anak laki-laki pertama yang diberi nama Arya Bengah. Singkat cerita, Arya Bengah akhirnya menjadi raja, dan kerajaan Arya Bengah yang bernama Gumenggeng. Kerajaan Gumenggeng di sekitaran Kecamatan Rengel. Setelah itu, Arya Bengah punya putra yang bernama Dandang Miring. Dandang Miring mewarisi kerajaan Gumenggeng dari ayahnya Arya Bengah. Dandang Miring memiliki putra yang diberi nama Dandang Wacono. Dandang Wacono inilah menjadi cikal bakal terlahirnya leluhur-leluhur orang Tuban. Dandang Wacono akhirnya menjadi bupati pertama di Kabupaten Tuban. Arya Dandang Wacono juga memiliki nama lain, yaitu Ki Gede Papringan. Arya Dandang Wacono atau Ki Gede Papringan adalah kakek dari Ronggolawe. Di masa tua, Pangeran Randu Kuning akhirnya melanjutkan kegemaran, yaitu berkelana, dan akhirnya sampailah di salah satu tempat yang sekarang dinamai desa itu adalah Semambung. Di desa inilah Pangeran Randu Kuning menetap hingga akhir hayatnya dan dinamakan Eyang Buyut Randu Kuning. Ya, tadi kami menceritakan di awal, yaitu keunikan Desa Semambung. Desa Semambung sini ada beberapa dukuh, mungkin ada 2 dukuh di Desa Semambung sini. Tetapi di Desa Semambung sini yaitu ada 13 tempat pemakaman. Mungkin di Bojonegoro sendiri ataupun mungkin di Tanah Jawa tidak ada satu desa yang memiliki 13 pemakaman. Dan di Desa Semambung sini tempatnya di dukuh Selandeng diadakan uri-uri yang biasanya nyadran ataupun sedekah bumi, yang biasanya itu di bulan 9 atau sehabis panen raya dan di hari Kamis Wage. Ya lur, tempat pemakaman
Mbah Randu Kuning ini kanan kirinya ada tanaman yaitu pohon bambu atau pring. Semakin sakralnya di tempat sini. Ataupun itu terserah panjenengan mensikapi yang biasanya lewat sini. Cukup itu ya lur tentang cerita tentang Mbah Randu Kuning. Mungkin jika ada narasi kami yang kurang berkenan ataupun yang kurang pas, kami memohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.